Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kita jumpa lagi dalam mata kuliah statika. Kita kali ini melanjutkan gaya dalam pada rangka batang. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencari gaya dalam pada rangka batang dengan metode keseimbangan titik kumpul. Kali ini kita mencoba dengan metode Ritter. Apa itu rangka batang dengan metode Ritter? Mencari gaya dalam pada rangka batang dengan metode Ritter. Metode Ritter atau irisan adalah metode untuk menghitung gaya dalam rangka batang dengan memotong struktur sedemikian rupa sehingga gaya dalam batang yang kita inginkan langsung diketahui besarnya. Jadi kita memotong pada batang yang kita ingin ketahui gaya dalamnya. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Di sini kita diminta untuk mencari gaya dalam pada batang nomor 2 dan batang 12 pada struktur rangka batang di bawah ini. Struktur rangka batangnya terdiri dari sendi di A, tumpuan sendi di A, tumpuan roll di E, dengan ada 8 titik kumpul, dengan batangnya ada berjumlah 13, tingginya 4 meter, jarak horizontalnya 3 meter, dan beban terpusat di F, G, dan H. Direksi peletakan atau direksi tumpuannya VA dan HA dan VA. Sebelum kita hitung gaya dalam, kita perlu menghitung reaksi peletakan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita mulai ke sigma momen E sama dengan 0. Sigma momen E sama dengan 0. Ini terdiri dari VA, P, ada 3P dan ada 4P ya. Kita tinjau dari VA ke E. Ini ada 12 meter. Dengan arahnya searah jarum jam, berarti dia positif. Ini minus, P-nya berlawanan jarum jam dengan jaraknya adalah ke sini adalah 3 meter. P yang kedua juga minus berlawanan jarum jam, jaraknya ke E adalah 6 meter. P yang ketiga juga minus berlawanan jarum jam dan jaraknya ke E adalah 9 meter, dan P keempat plus karena dia searah jarum jam, jaraknya ke E adalah sebesar tinggi ya, jadi 4 meter. Jadi ada 12 VA sama dengan 14 P, VA sama dengan 14 per 12 P. Kita tinjau ke sigma horizontal sama dengan 0, berarti ada gaya horizontalnya ada 2 HA dan P. HA tambah P sama dengan 0, HA sama dengan minus P. Selanjutnya kita tinjau ke sigma vertikal sama dengan 0, berarti vertikalnya ada 5 ya. VA, VE tambah VE dikurang P, dikurang P, dikurang P. VA-nya sudah kita ketahui tadi. Dari sini ya. Tambah VA yang perlu kita ketahui, ini ada 3P, ada 3 kali minus P ya. Jadi VA-nya adalah 22 per 12 V. 22 per 12 P. Setelah kita cari reaksi peletakan, reaksi tumpuannya, kita perlu lakukan pemotongan. Karena kita ingin balok 12 dan 2 ya. Jadi kita potong di sini, sehingga menjadi jadi terbagi 2 free body nanti ya. S12, S7, S2. Jadi masing-masing terbagi 2 free body kiri ini, dan ini adalah free body sebelah kanan. Sekarang kita tinjau free body sebelah kiri. S2 di sini dari titik B ya. S7 juga dari titik B, S12 dari titik F.
Oke, kita perlu mencarinya dengan cara yang sangat mudah. Kita cari pilih yang sangat mudah ya. Jangan pilih cara yang sangat sulit. Contoh sangat sulit, kita buat sini sigma momen A sama dengan 0. Kita tinjau ke A semuanya, berarti S7 ini perlu kita uraikan. S7 kita uraikan, pilih sini ya. Jadi itu sangat sulit. Kita pilih cara yang mudah. Kita pilih cara yang bisa menghilangkan dua gaya yang tidak diketahui, sehingga kita bisa mencari satu gaya yang diketahui. Berarti kalau kita ingin hilangkan S7 dan S12, berarti sigma momen B-nya sama dengan 0. Jadi kita semuanya berpusat ke B. Sigma momen B sama dengan 0, berarti dia adalah S12. Arahnya ke sini, searah jarum jam. Jaraknya adalah 4. Tambah P. P yang ini ya. Karena P yang ini jaraknya 0 ke B. P ini searah jarum jam juga. Jaraknya juga 4 ke B. Selanjutnya apa lagi? VA. VA di sini itu juga searah jarum jam. Dan jaraknya berbeda ya. Jaraknya adalah secara horizontal 3 meter. K, B, tambah VA tambah 3. S12 tambah 4, P kali S12 kali 4, P kali tambah P kali 4, tambah, karena tadi kita udah hitung VA ya, 14 per 22 P, dikali jaraknya 3. Berarti S12 sama dengan minus 30 per 16 P. Itu gaya batang yang pertama ya, S12. Sekarang kita perlu mencari lagi untuk gaya batang S2 yang kedua ya. Tapi di sini kita akan mencarinya pada free body sebelah kanan. Jadi kita tinjau free body sebelah kanan. S2 yang perlu kita cari S7, S12, S7 dulu ya. Berarti sama seperti tadi, kita ingin cari yang mudah, kita tidak perlu meninjau dari E, D, dan H. Karena nanti kita perlu uraikan lagi gaya S12 dan seterusnya. Cukup kita mulai di G, karena kita inginkan S2 ya. Kalau dengan dari momen G sama dengan 0, berarti S7 nya udah habis ya, sudah hilang. Jadi ini yang perlu kita cari, bisa kita dapatkan nanti. Jadi momen G sama dengan 0 adalah S2 kali 4. S2 jaraknya 4 ya, karena tingginya 4. Ini S2 searah jarum jam, berarti positif, tambah P3, P kali 3 ya. P kali 3, kalau ini tidak, ini jaraknya 0, berarti P kali 3 ini ya. Jaraknya 3 ke G. Juga arahnya searah jarum jam. Selanjutnya VA kali 6. Minus, karena dia berlawanan jarum jam, ke sini. Minus VA kali 6. Jadi S2 kali 4 tambah P kali 3 kurang 22 per 12P. Karena kita sudah hitung dari aksi petakan dari VA-nya dari 22 per 12P dikali jaraknya 6. Berarti S2 sama dengan 2P. Berarti kita berhasil menghitung dua gaya dalam pada angka batang dengan cara yang sangat mudah sekali. Jadi dari contoh ini kita perlu menentukan cara memotong yang tepat sehingga kita bisa menentukan gaya dalam yang kita inginkan. Kita langsung masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini kita akan diminta menentukan gaya dalam pada batang 22 dan 23. Ini rangka batangnya berbeda dari tadi ya. Tapi tumpuannya sama, tumpuan sendi dan roll di A. Rollnya di E, di sini dari titik A sampai titik N, dengan jumlah batangnya 25. Yang perlu kita cari adalah 22 dan 23. Tingginya ini 3 meter dan 3 meter ya. Jarak horizontalnya 4 meter, ada beban terpusat di J, K, L, M, N. Nanti setelah itu langsung aja kita langsung hitungnya. Kita sudah dapatkan VA-nya 2,5P.
HA-nya sama dengan 0 karena tidak ada garis horizontal. VA-nya sama dengan 2,5 P. Karena dia simetris ya. Kalau simetris seperti ini karena bebannya sama posisinya, simetris, berarti VA dan VA-nya sama nilainya, 2,5 P. Oke, setelah kita tahu tadi reaksi petakannya secara sederhana, kita tinjau free body dulu ya. Berarti tadi kita inginkan 22 dan 23 batangnya. Berarti kita potong di sini. Nanti timbul gayanya. Nanti setelah itu ada S3, S22, S23, dan S6 itulah gaya dalamnya. Ini free body kiri dan free body kanan. Tapi untuk kasus kali ini kita nanti akan hanya menggunakan satu free body saja, yaitu free body kiri, karena S2 dan S3 dengan bentuknya itu bisa kita sesuaikan dengan satu free body saja. Kita langsung ke free body kiri dengan gaya reaksi tumpuannya 2,5 dan HA-nya sama dengan 0. Sini ada 3 beban terpusat ya, JKL, ada S3, S22 yang perlu kita ketahui, S23 juga kita ketahui, dan S16 yang perlu kita ketahui. Berarti nanti untuk S2 dan S23 nanti akan kita uraikan, S22 akan diuraikan. Oke, sumbu X. Jadi sumbu X-nya karena jarak sudutnya alfa ya. Jadi S22 cos lambda itu untuk sumbu X. Di sini S22 cos lambda. Untuk sumbu Y-nya S22 sin lambda arahnya ke bawah. Untuk S3 dengan sudutnya lambda, ini ada S23 cos lambda arah X. Dan arah Y S23 sin lambda. Oke, kita uraikan ke X dan Y. Oke, kita langsung tinjau lagi free body sebelah kiri untuk dengan 3 persamaan keseimbangan ya, untuk mencari gaya S22 dan S23. Sekarang pertama kita tinjau desima horizontal sama dengan 0. Berarti horizontal apa saja? HA karena 0 tidak kita masukkan ya. Berarti S23 cos lambda dan S22 cos lambda. Berarti S23 cos lambda tambah S22 cos lambda tambah HA sama dengan 0. Berarti S23 cos lambdanya 4/5, S22 cos lambdanya 4/5 juga, tambah 0. Berarti S22 sama dengan minus S23. Nilainya sama tapi satu positif, satu negatif. Berlawanan ya. Kita tinjau ke sigma vertikal sama dengan 0. Berarti yang vertikal apa saja? VA, S23 dan S22 ditambah ada 3P ya, ada 3P. Berarti S23 sin lambda arahnya ke atas, positif, minus S22 sin lambda arahnya ke bawah, negatif, kurang 3P. 3P ini ya, arahnya ke bawah, negatif, tambah VA. VA arahnya ke atas, positif. Berarti S23 sin lambdanya 3/5. Karena S2 minus S2 ini berlawanan ya. Berarti minus S22 sama dengan plus S23. Sin lambdanya 3/5 minus 3P tambah 2,5P. Karena ada reaksi petakan di A untuk vertikal VA ya. 2,5P. Berarti 2 dalam kurung S23 3/5 dikurang setengah P sama dengan 0. Berarti S23 kali 3/5 sin lambda ya, sama dengan setengah P per 2. Berarti S23 sama dengan 5/3 dikali setengah P per 2. S23 sama dengan 2,5 per 6P. Karena nilainya sudah kita ketahui, 2,5 per 6P, kita ingin cari S22 ya. Berarti S22, karena S23 sama dengan minus S22,
Berarti kebalikannya ya. Kebalikannya. Di sini maksudnya adalah S22 sama dengan minus 2,5/6P. Berarti S22 di sini dengan minus S23. S23 di atas ya. Sudah kita dapatkan di atas. Oke. Kita sudah mencari dari gaya S22 dan S23. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Metode detail sangat mudah sekali. Tujuannya adalah mencari gaya dalam pada batang yang kita inginkan. Kalau mencari seluruh gaya dalam, baiknya kita mencari dengan metode titik kumpul. Kalau ini cukup untuk mencari gaya dalam pada batang yang kita inginkan. Mungkin hanya 2 atau 3 ya. Cukup kita cari dengan metode detail. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi setelah lebaran nanti insyaallah kita masuk ke materi garis pengaruh. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.